Itu terus dikasih. Aduh. Itu deh. Kalau udah pada sana. Ada sapi kok. Ada sapi di sini. Ya dulu deh. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Sebelum kita mulai sermon kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi mau cinta Yesus. 1, 2, 3 ya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersama doa. Bapa, kami mengenalkan diri hadapan Tuhan. Saat ini kami ingin memulai sermon kami. Kiranya memberkati setiap kami Tuhan. Kami dengan kuasa Roh Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti setiap apa yang kami ingin bicarakan Tuhan. Kami di dalam nama Yesus Kristus, kita percaya sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, khotbah kita untuk minggu depan bertemakan kekuatan berasal dari Allah. Nah, ayat Alkitabnya terambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Saya ulangi sekali lagi, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Kita membacanya secara berganti-gantian, jadi ayat-ayat kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang berfirman dan dalam doa akan pendeta, Ia juga yang membuat kami yang bercahaya di hadapan kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang terdapat pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kamu punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam sejarah Allah kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami disakar, namun tidak terpaksa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa panggilan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menyenangkan dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Mari sama-sama. Maka demikian Allah Dia di dalam diri kami dan hidup Dia di dalam kami. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dari ayat ini, dunia mempunyai kehebatan, kekuatan yang ditonjolkan, kelemahan disembunyikan. Sedangkan mungkin orang ingin terlihat sempurna. Ada berapa banyak di antara kita yang ingin terlihat sempurna. Apapun dilakukan untuk mencapainya, bahkan harga diri pun diletakkannya di atasnya. Kalau tidak hebat, seolah-olah kehidupan sudah tamat. Alkitab mengajarkan prinsip hidup yang berbeda. Kelemahan tidak terletakkan dalam kehidupan. Kelemahan tidak perlu disembunyikan. Justru dalam kelemahan kekuatan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, Bapak Ibu, orang Korintus meragukan kebenaran Paulus hingga ia perlu dalam 2 Korintus 4 memberikan penjelasan atas persoalannya. Pada bagian awal pasal 4 ini, Paulus terlebih dahulu menjelaskan penderitaan yang dialaminya dalam menekan Injil dan apa yang dilakukan
bukti bahwa dia benar-benar Rasul Kristus. Maka dalam ayat 5 Paulus menegaskan bahwa mereka memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan mereka menjadi hambanya oleh darah Yesus. Nah, ada beberapa poin yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah harta dalam bejana rahasia. Kata harta ini merujuk balik ke bagian sebelumnya. Secara lebih khusus, kata itu merujuk pada ayat B, yang yaitu terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Walaupun harta tersebut sangat mulia, tetapi kemasannya adalah bejana rahasia. Figurasi bejana rahasia ini sering digunakan oleh banyak orang dalam berbagai konteks dan dengan berbagai penekanan analogi. Dalam konteks ini, bejana rahasia menyiratkan sesuatu yang tidak berharga dan lemah. Tidak berharga merupakan kontras terhadap ayat 7a, sedangkan lemah merupakan kontras terhadap kekuatan Allah, ayat 7b. Nah, poin yang kedua, ini konflik kelemahan diri dalam kekuatan Allah, yaitu dari ayat 8 sampai 12. Jika Paulus berhenti di ayat 7, kita akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kenyataan di balik figurasi tersebut. Kelemahan diri yang menunjukkan kekuatan Allah bisa berwujud banyak hal. Yang pertama, wujud yang pertama adalah penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Bagian awal menunjukkan kelemahan diri sendiri, bagian akhir menunjukkan kekuatan Allah. Nah, poin yang kedua, wujud kedua adalah mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Banyak orang ingin menjadi seperti Kristus dalam hal kuasa. Lebih sedikit lagi yang ingin menjadi seperti dia dalam karakter. Yang paling sedikit itu saja adalah menjadi seperti dia dalam kematian. Paulus termasuk salah satu dari segelintir orang pada kelompok terakhir ini. Nah, poin yang ketiga, bagaimana caranya? Paulus menjelaskan di dalam ayat 12. Demikian mau dia di dalam diri kami dan hidup dia di dalam kami. Hidup bukan dia di dalam diri Paulus, tetapi dalam diri jemaat Korintus. Penggeseran fokus ini cukup mengagetkan. Tetapi justru disitulah poin yang ingin disampaikan oleh Paulus. Bagaimana kematian Yesus membawa kehidupan bagi umat yang ditebusnya. Memberi buah kekal bagi orang lain dalam kelemahan merupakan bukti kuasa bagi kebangkitan yang dinyatakan di dalam kita. Ketika kematian terus bekerja dalam diri kita, kuasa kebangkitan Kristus juga terus bekerja untuk menghasilkan kehidupan dalam diri kita. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasihi, kebangkitan tidak selalu berbentuk mujizat, tidak selalu terlihat spektakuler. Justru ketika kelemahan kita dipakai untuk sesuatu yang besar, disitulah kekuatan Allah dinyatakan sejelas-jelasnya. Nah, yang menjadi refleksi kita pada pagi hari ini, yang pertama, berbagai macam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanan atau menyerah yang memang begitu hanya penderitaan secara jasmani. Penderitaan yang dialami hanyalah secara fisik, namun dari semua penderitaan itu tidak membuka menjadi lemah. Ia bahkan dengan cara mengusir suatu kepada yang telah diberikannya. Semuanya dimampukan ketika saudara Paulus dalam pemberiannya dan membangun relasi kepada Tuhan, sehingga dalam kelemahannya Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Nah, poin yang kedua, orang Kristen adalah bejana tanah liat. Dapat dari Yesaya 64 ayat 8 yang mengatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Paulus menggambarkan sebagai bejana tanah liat, memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita identik dengan kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Rasul Paulus paparkan dalam 2 Korintus 4 ayat 5-12 ini menjadi bukti bahwa kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah ada dalam diri orang percaya. Kekuatan yang melimpah-limpah ada di dalam setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus memberikan nasihat, yaitu menyingkirkan dan membuat kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jauh Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu,
justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Syukurkan Tuhan dalam kelemahan Anda adalah kehadirannya dalam hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang bertanya? Baiklah, jika tidak ada, kita akan menutup sermon kita pada kali ini. Mari kita bersama doa. Bapa, kami minta syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan, dan acara sermon kami berjalan dengan lancar. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan mampu kami sampaikan kepada jemaat dengan baik Tuhan. Inilah kehidupan kami hanya di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.